Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti dengan NPM 214102021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Jaminan Halal untuk Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal dan Meningkatkan Daya Saing UMKM Olahan Duren untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu makanan halal. Selanjutnya dapat dilihat di layar, ini merupakan identitas jurnal yang saya ambil. Ada judul, penulis, tahun terbit, volume, nomor, dan nomor seri standar internasional. Selanjutnya ada abstrak. Penerapan sistem jaminan halal untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing UMKM olahan duren. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UJPH mulai diberlakukan pada tahun 2019 dan secara berangsur mewajibkan sertifikasi halal bagi produk pangan hingga 2024. UMKM Cahaya Bulan. Contoh salah satu UMKM yang memproduksi olahan duren telah menerapkan sistem jaminan halal dengan mempersiapkan dokumen, khususnya manual SCH, melakukan audit inter secara rutin, dan melakukan kaji ulang manajemen secara berkala. Lalu ada saran untuk UKM lain yang ingin menerapkan sistem jaminan halal. Saran tersebut meliputi mempersiapkan dokumen khususnya manual SJH, menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten, melakukan audit internal secara rutin, dan melakukan kaji ulang manajemen secara berkala. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pendahuluan. Poin pertama pada pendahuluan sama seperti poin pertama pada abstrak, yaitu membahas mengenai Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH. Latar belakang ini dibahas topik penerapan sistem jaminan halal untuk UMKM olahan duren. Hal ini menjadi tantangan bagi UMKM yang sebagian besar berbentuk mikro dan kecil karena mereka tidak mempunyai sumber daya yang cukup dalam implementasi sistem jaminan halal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu UMKM olahan duren Cahaya Bulan dalam penerapan sistem jaminan halal dan memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Lalu poin ketiga mengenai metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode kombinasi dari transfer teknologi, bimbingan teknis, pembuatan manual sistem jaminan halal, dan pendampingan implementasi sistem jaminan halal. Metode ini dipilih karena dapat membantu UMKM dalam mengatasi kendala sumber daya manusia dalam menguasai dan mengimplementasi sistem jaminan halal. Selanjutnya membahas mengenai kriteria sistem jaminan halal. Dapat dilihat di sini bahwa kriteria sistem jaminan halal memiliki 11 poin. Selanjutnya kita akan membahas kriteria sistem jaminan halal. Poin pertama yaitu kebijakan halal. Kebijakan halal berupa komitmen tertulis UMKM Cahaya Bulan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. UMKM Cahaya Bulan juga melakukan sosialisasi kebijakan halal kepada karyawan dan pelanggan melalui poster dan brosur. Sistem jaminan halal ini meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal sesuai dengan UU JPH atau Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Dapat dilihat di samping merupakan gambar di mana gambar sosialisasi kebijakan halal di UMKM Cahaya Bulan dalam bentuk poster. Lalu selanjutnya poin kedua yaitu tim manajemen halal. Unit kerja yang menentukan kehalalan produk merupakan bagian struktur organisasi tim manajemen halal yang terdiri dari yang pertama, research and development, yang kedua pembelian, yang ketiga produksi, yang keempat gudang, yang kelima pengendalian mutu, dan keenam transportasi. Tim manajer halal bertanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistem jaminan halal di UMKM Cahaya Bulan. Tim manajemen halal ini dibentuk dengan mengeluarkan surat keputusan yang disahkan oleh pemimpin UMKM olahan duren Cahaya Bulan. Selanjutnya, pembahasan poin ketiga yaitu pelatihan. Jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan pemilik UMKM meliputi pelatihan internal dan pelatihan eksternal.
Pelatihan internal diberikan oleh tim pendamping Halal Center Unsud dan dilakukan minimal setahun sekali. Pelatihan eksternal diikuti oleh pemilik UMKM pada pelatihan LPPOM MUI dan harus diikuti setidaknya sekali dalam 2 tahun. Pelatihan eksternal diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemilik UMKM dalam penerapan sistem jaminan halal pada produk olahan durian mereka. Pelatihan ini juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal. Manfaat dari pelatihan eksternal adalah pemilik UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam menerapkan sistem jaminan halal pada produk mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan memenuhi persyaratan UU JPH. Sehingga pelatihan ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan dan pemilik UMKM dapat menerapkan sistem jaminan halal pada produk olahan duren. Poin keempat ada bahan. Bahan kritis dalam produksi olahan duren cahaya bulan adalah bahan yang digunakan dalam jumlah besar atau memiliki peran penting dalam produk akhir. Bahan kritis harus memiliki sertifikat halal yang sudah disetujui oleh BPJPH atau memiliki ketetapan halal LPPOM MUI. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi olahan duren cahaya bulan antara lain durian, susu UHT putih, biji mutiara, tepung terigu, gula garam, tambahan air, dan kemasan cup, botol, dus plastik. Informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel 2 atau gambar di layar. Jadi, semua bahan yang digunakan dalam produksi olahan duren cahaya bulan harus bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP nomor 39 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Poin kelima ada fasilitas produk. Fasilitas merujuk pada ruangan produksi, peralatan utama, dan peralatan pembantu yang digunakan UMKM cahaya bulan untuk menghasilkan produk olahan duren. Fasilitas produksi yang dibutuhkan oleh UMKM cahaya bulan meliputi ruangan produksi, lalu peralatan utama seperti mesin pengupas duren, mesin pengaduk, dan mesin pengemas. Kemudian ada peralatan pembantu seperti timbangan, pisau, dan wadah penyimpanan. Dan selain itu, UMKM cahaya bulan juga membutuhkan freezer dengan kapasitas 270 liter untuk menyimpan produk olahan duren mereka. UMKM cahaya bulan memastikan fasilitas produksi mereka memenuhi syarat halal dengan membersihkan semua fasilitas produksi secara berkala dan menggunakan bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau LPPOM MUI. Selain itu, UMKM cahaya bulan juga memasukkan bahan pengganti ke dalam tabel bahan dan memastikan bahan pengganti tersebut juga memiliki sertifikat halal jika merupakan titik kritis dalam produksi. Poin keenam ada produk. Produk olahan duren yang didaftarkan oleh UMKM cahaya bulan untuk mendapatkan sertifikat halal ada pancake, es krim, dan milkshake. Dapat dilihat di layar, ini merupakan gambaran produk-produk yang didaftarkan oleh UMKM Cahaya Bulan. UMKM Cahaya Bulan memastikan produk olahan duren mereka memenuhi persyaratan halal dengan menetapkan atau menerapkan sistem jaminan halal yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Produk olahan duren UMKM Cahaya Bulan juga telah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Poin ketujuh, prosedur tertulis aktivitas kritis. Aktivitas kritis yang dilakukan oleh UMKM Cahaya Bulan dalam produksi produk olahan duren meliputi yang pertama ada seleksi bahan baku, yang kedua ada pembelian bahan, yang ketiga ada pemeriksaan barang datang, yang keempat ada pengembangan produk baru, yang kelima ada proses produksi, yang keenam ada formulasi produk, yang ketujuh ada penyucian fasilitas produksi, yang kedelapan ada penyimpanan bahan dan produk, yang kesembilan ada transportasi. Setiap aktivitas ini memiliki prosedur tertulis berupa Standard Operating Procedure atau SOP yang ditulis di dalam manual sistem jaminan halal.
Penting bagi UMKM Cahaya Bulan untuk memiliki prosedur tertulis untuk aktivitas kritis karena hal ini dapat membantu memastikan bahwa produk olahan durian mereka memenuhi persyaratan halal. Dengan adanya prosedur tertulis, UMKM Cahaya Bulan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas kritis dilakukan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan halal. Selain itu, prosedur tertulis juga dapat membantu UMKM Cahaya Bulan dalam melakukan audit internal dan kajian ulang manajemen untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem jaminan halal mereka. Poin ke-8 ada kemampuan telusur. Kemampuan telusur merujuk pada kemampuan untuk melacak asal-usul dan perjalanan produk olahan duren UMKM Cahaya Bulan dari bahan baku hingga produk jadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal dan dapat dipertanggungjawabkan. UMKM Cahaya Bulan memastikan kemampuan telusur produk mereka dengan melengkapi SOP dengan form isi sesuai dengan prosedur untuk menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi baik dari sisi bahannya dan fasilitas yang digunakan. Form tersebut diisi oleh UMKM secara rutin sebagai data UMKM. Kemampuan telusur juga dapat membantu UMKM Cahaya Bulan dalam melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem jaminan halal mereka. Dengan memiliki kemampuan telusur yang baik, UMKM Cahaya Bulan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka dan meningkatkan daya saing di pasar. Poin ke-9, ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Produk yang tidak memenuhi kriteria akan ditarik dan dimusnahkan. Jadi, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria juga dapat membantu UMKM Cahaya Bulan dalam meningkatkan kualitas produk mereka dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Poin ke-10, audit internal. Membahas dua poin. Yang pertama, audit internal telah dilaksanakan sekali sebelum pendaftaran sertifikat halal produk. Yang kedua, audit internal rutin dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika ada kelemahan yang ditemukan selama audit internal, maka akan dilakukan perbaikan. Penting bagi UMKM Cahaya Bulan untuk melakukan audit internal karena hal ini dapat membantu memastikan bahwa sistem jaminan halal yang diterapkan telah sesuai dengan persyaratan halal dan SOP yang telah ditetapkan. Dengan melakukan audit internal secara rutin, UMKM Cahaya Bulan dapat menentukan kelemahan dalam sistem jaminan halal. Mereka akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Selain itu, audit internal juga dapat membantu UMKM Cahaya Bulan dalam mempersiapkan diri untuk audit eksternal oleh lembaga sertifikat halal yang independen. Kemudian, poin yang terakhir atau poin yang ke-11, kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen merujuk pada proses evaluasi yang dilakukan oleh UMKM Cahaya Bulan untuk mengevaluasi efektivitas sistem jaminan halal yang telah diterapkan dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Prosedur tertulis yang terkait dengan kaji ulang manajemen di UMKM Cahaya Bulan meliputi prosedur tertulis kaji ulang manajemen yang terdapat di dalam manual sistem jaminan halal. Kaji ulang manajemen dilakukan sekali dalam setahun. Adapun temuan yang belum sesuai sewaktu audit internal dibahas dan ditentukan tindak lanjut untuk perbaikan. Jangka waktu pelaksanaan tindak perbaikan dibatasi sesuai jadwal yang ditetapkan di dalam rapat kaji ulang manajemen. Setelah membahas mengenai kriteria sistem jaminan halal dengan 11 poin, yang terakhir saya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran pada jurnal ini. Mereka atau UMKM Cahaya Bulan telah berhasil mempersiapkan dokumen, khususnya manual sistem jaminan halal olahan duren Cahaya Bulan dan menerapkan sistem jaminan halal di UMKM mereka. Produk UMKM Cahaya Bulan sudah didaftarkan pengajuan sertifikat halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui web Si Halal. Permasalahan UMKM berupa kurangnya sumber daya manusia dalam menguasai dan mengimplementasi sistem jaminan halal dapat diatasi dengan cara kombinasi beberapa metode, yaitu transfer teknologi, bimbingan teknis, dan pendampingan, pembuatan manual sistem jaminan halal, dan bantuan peralatan untuk perbaikan mutu produk. Saran untuk berkelanjutan pada program ini
Yang pertama, sosialisasi bahwa implementasi sistem jaminan halal merupakan proses yang terus-menerus, bukan sesaat pada saat mau mendapatkan sertifikat halal saja. Jadi, untuk UMKM lainnya yang ingin menerapkan sistem jaminan halal adalah untuk mempersiapkan dokumen, khususnya manual sistem jaminan halal, menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten, melakukan audit internal secara rutin, dan melakukan kaji ulang manajemen secara berkala. Lalu, saran yang kedua, sosialisasi bahwa masalah halal adalah masalah pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhadap umat. Jadi, penting bagi UMKM untuk menerapkan sistem jaminan halal karena ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai jurnal penerapan sistem jaminan halal untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing UMKM olahan duren di UMKM Cahaya Bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.